Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat kahor dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian di malam yang sunyi dan dingin ini? Bang Fawa kembali hadir, membawa kelanjutan kisah nyata yang dijamin akan membuat bulu kuduk kalian berdiri tegak dan pikiran kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang di balik semua penderitaan ini? Di episode sebelumnya, kita sudah menyaksikan bagaimana Tante Marni, istri seorang pengusaha sukses dari Kalimantan, menderita selama 13 tahun karena sakit yang awalnya didiagnosis TBC. Namun ternyata adalah kiriman santet paku ratu yang berjumlah ratusan biji. Kita juga telah menyaksikan perjuangan heroik Paman Yanto yang rela menghabiskan harta hingga ratusan juta rupiah untuk pengobatan. Hingga akhirnya Tante Marni menghembuskan napas terakhir setelah melalui malam yang penuh teror gaib. Namun, pengorbanan dan penderitaan itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Malam ini, kita akan membuka tabir pengkhianatan yang paling menyakitkan. Siapa sangka, di balik kesetiaan Paman Yanto, ada dosa masa lalu yang membuat rumah tangganya rapuh. Dan di balik nasihat seorang dukun, ada konspirasi licik yang bertujuan ganda, menghancurkan nyawa dan menguras harta. Siapkan diri kalian, kunci pintu rapat-rapat, dan pastikan tidak ada bayangan yang bergerak di belakang layar HP kalian. Tanpa babi bu, langsung saja mari kita simak bersama kelanjutan mencekam dari kisah 13 tahun tersiksa santet Kalimantan episode terakhir. Malam pertama setelah Tante Marni meninggal, rumah kakek dipenuhi oleh keluarga yang menginap. Kami memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah, tepat di depan kamar bekas Tante Marni, demi menemani kakek dan Paman Yanto yang berduka. Total ada beberapa perempuan yang menginap malam itu. Saya, ibu, bule, dan saudara perempuan lainnya. Syukurlah kita menginap. Kasihan Yanto sendirian. Kita harus menguatkan ya, kata ibu. Iya mbak, selain itu kalau ada pelayat datang malam-malam, repot kalau tidak ada perempuan. Semoga malam ini kita semua bisa tidur nyenyak, kata bule kepada ibu. Amin. Tapi bu, rasanya kamar ini udaranya beda ya, kataku. Sudah, jangan banyak pikiran Musin. Berdoa saja sebelum tidur. Ada banyak orang di sini. Jangan takut, ada ayah, ada paman, termasuk Paman Yanto, kata ibu. Suasana rumah masih ramai hingga larut malam setelah pengajian. Namun, tepat pukul 1 dini hari, rumah mulai sepi. Jujur, saya sangat sulit tidur malam itu. Perasaan takut dan cemas terus menyelimuti. Saya tidur di barisan paling kanan, persis di depan pintu kamar almarhumah Tante Marni. Saya sengaja tidur menghadap pintu, sebab kondisi pintu tertutup rapat, agar merasa lebih aman. Sekitar pukul 2 malam, saya mulai mengantuk. Tetapi tidur saya tidak bisa nyenyak. Baru saja mata terpejam, ada suara samar membangunkan. Terlelap sebentar, ada suara lagi. Bangun,
kata suara itu ketika aku memejamkan mata. Saat terbangun untuk kesekian kalinya, saya merasakan dingin yang menusuk. Pandangan saya langsung tertuju ke pintu kamar Tante Marni. Jantung saya langsung berdetak. Pintu itu, yang tadinya tertutup, kini terbuka setengah, memberi celah gelap pekat karena lampu kamar dimatikan. Saya mencoba menenangkan diri. Oh, mungkin kakek atau Paman Yanto yang lupa menutupnya, batinku. Saya meraih ujung pintu dengan tangan, berniat menariknya agar tertutup, dan saya bisa kembali tidur. Tepat saat tangan saya menyentuh gagang, pandangan saya tanpa sengaja terlempar ke arah lemari tua di sudut kamar yang gelap itu. Di sana, di balik kesamaran, ada bayangan hitam legam yang sangat besar berdiri tegak. Bentuknya tidak jelas, hanya gumpalan gelap pekat yang menjulang tinggi, seolah mengisi ruang di depan lemari. Tubuh saya terasa kaku, dingin, dan tidak bisa bergerak. Jantung saya berdegup kencang, hingga terasa sakit di dada. Insting bertahan hidup saya langsung mengambil alih. Saya tidak berpikir panjang lagi. Dengan satu gerakan brutal, saya melompat dari tempat tidur, melangkahi barisan orang-orang yang tidur nyenyak di ruang tengah, dan langsung berlari sekencang mungkin ke ruang depan, di mana cahaya lampu dapur sedikit menenangkan. Bu, bangun bu, bangun, kataku. Ada apa nak? Kenapa lari-lari? Kata ibu. Pintu kamar Tante Marni terbuka bu, dan ada yang hitam besar di depan lemari, kataku. Ibu dan bule langsung terbangun. Mereka menenangkan saya dan memeluk saya erat. Malam itu, kami bertiga tidak bisa tidur lagi, hanya bisa berbisik-bisik. Sementara sisa keluarga lain tetap terlelap. Padahal biasanya saya adalah orang yang paling tidak peka terhadap hal-hal seperti ini. Pagi harinya, setelah sholat subuh, Paman Yanto duduk bersama ayah dan menceritakan sesuatu yang ia simpan. Sejak Marni dimakamkan, saya merasa tidak tenang, Kak. Saya harus cerita. Ini mimpi yang saya alami beberapa hari sebelum Marni meninggal. Saya baru berani cerita sekarang, kata Paman Yanto. Mau cerita apa, Yanto? Ceritakan saja, kata ayah. Paman Yanto mulai menceritakan mimpinya. Ia dan Tante Marni sedang berada di sebuah pasar tradisional yang tidak familiar dengannya. Di luar pasar sangat ramai, tetapi begitu mereka masuk ke lorong pasar, hanya mereka berdua yang berjalan. Di kanan kiri lorong, suara penjual menjajakan makanan terdengar riuh. Paman Yanto dan Tante Marni berjalan bergandengan. Tiba-tiba, Tante Marni menyeret Paman Yanto ke salah satu penjual makanan di sebelah kiri untuk mencicipi jajanan. Dari jauh, jajanan itu terlihat enak, seperti kue-kue pasar tradisional. Mas, ayo kita cicipi ini. Kelihatannya enak sekali. Ayo mas, kita coba, kata Tante Marni. Oh ya, baik bu, ambilkan yang itu. Sudah lama kita tidak jajan kue seperti ini, kata Paman Yanto. Paman Yanto mengambil salah satu kue dan hendak memakannya. Lah, saat saya mendekatkan kue itu ke mulut, Kak, tiba-tiba dari dalam kue itu keluar belatung yang menggeliat-geliat. 1, 2, lalu makin banyak. Kue itu di tangan saya
perlahan-lahan berubah menjadi gundukan tanah basah yang penuh dengan belatung. Saya spontan melemparnya, kata Paman Yanto. Paman Yanto terkejut dan melihat ke arah Tante Marni. Tante Marni masih berdiri di sana. Dan yang lebih mengerikan, ia tetap memakan kue-kue itu. Saat Paman Yanto melihat ke meja penjual, semua jajanan yang tadinya kue enak telah berubah menjadi gundukan tanah kecil-kecil yang dipenuhi belatung. Marni, apa yang kamu makan? Itu bukan kue, Bu. Itu tanah. Ayo buang, ayo kita pergi dari sini, kata Paman Yanto. Paman Yanto berusaha menyeret Tante Marni untuk keluar. Tetapi tubuh Tante Marni terasa sangat berat, seperti terpaku ke lantai. Tante Marni hanya menatap kosong ke depan, terus mengunyah tanpa bicara. Ya Tuhan, kenapa kamu begini, Bu? Ayo kita harus keluar, kata Paman Yanto. Tiba-tiba, Paman Yanto merasakan sesuatu yang dingin dan licin merayap di kakinya. Ketika ia menunduk, ia melihat seekor ular besar hampir melilit kakinya. Karena kaget dan takut luar biasa, Paman Yanto refleks berlari kencang, meninggalkan Tante Marni sendirian di lorong pasar yang penuh belatung dari tanah itu. Saya lari sekuat tenaga, Mas. Saya meninggalkan Marni di belakang. Saya menyesal. Apakah mimpi itu bertanda bahwa dia sudah terperangkap? Kata Paman Yanto, mengakhiri cerita dengan nada terpukul. Ayah hanya mendengarkan dengan serius, tidak berkomentar banyak, hanya menepuk bahu Paman Yanto untuk menenangkan. Di kampung kami, sudah menjadi tradisi tak tertulis. Jika ada anggota keluarga yang meninggal, kamarnya harus dibongkar. Entah untuk alih fungsi, atau sekedar diperluas. Kebanyakan warga selalu melakukan hal ini. Minggu pagi, sehari setelah Tante Marni dimakamkan, kami mulai membersihkan rumah. Saya sedang menyapu di ruang tengah. Sementara di bekas kamar almarhumah Tante Marni, Pak Le sedang mengangkat perabotan berat untuk dikeluarkan. Aduh, berat sekali kasur ini. Padahal Mbak Marni sudah kurus. Sini nak Musin, coba bantu tarik yang ujung, kata Pak Le. Siap Pak Le, ayo sama-sama, kataku. Kami menarik kasur itu keluar. Setelah kasur tersingkir, Pak Le membungkuk untuk mengambil kardus yang tersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari Pak Le. Gerah, aduh, kata Pak Le. Saya penasaran dan segera melangkah menuju ambang pintu kamar. Belum sempat kaki saya melangkah masuk sepenuhnya. Dari dalam kamar, sekelebat bayangan hitam pekat melesat keluar dengan kecepatan tinggi, tepat melewati kaki saya menuju pintu depan. Saya terperanjat mundur karena hampir saja bayangan itu menabrak kaki saya. Itu mirip seperti kucing, tetapi ukurannya jauh lebih besar dan gerakannya sangat gesit. Pak Le, apaan yang barusan lewat itu? Tanyaku. Anjing hitam kayaknya, kecil tapi larinya kencang. Ada di bawah kolong tadi, pas saya mau ambil kardus, tiba-tiba lari anjingnya, kata Pak Le. Ah, bukan anjing Le, itu seperti kucing, tapi ukurannya lebih besar. Warnanya pekat sekali, kataku. Tak lama, kakek yang tadinya duduk santai di teras depan masuk ke dalam karena mendengar keributan. Kucing? Kucing dari mana? Kenapa kalian ribut? Kata kakek. Dari kolong kamar ya, entah kucing siapa, kata Pak Le. Aneh, kakek tidak pernah memelihara kucing. Lagi pula,
Kakek tidak pernah melihat kucing hitam sebesar itu di sini. Kalian yakin? Kata kakek. Kami berdua saling pandang. Saya juga tinggal di lingkungan ini dan yakin bukan kucing milik tetangga. Saya yakin bukan kucing warga sini, Kek. Warnanya pekat sekali dan besar. Tapi kok bisa tiba-tiba muncul di kolong dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya? Kataku. Sudah. Mungkin itu hanya binatang liar yang tersesat dan mencari tempat berlindung. Sekarang, fokuslah membersihkan kamar ini, kata kakek. Saat kami sedang beristirahat, seorang warga kampung datang melayat dan sempat memberikan saran kepada Paman Yanto. Maaf Pak Yanto, maaf ikut campur. Tapi di sini ada omongan. Baju-baju peninggalan orang yang pernah kena santet itu sebaiknya dibakar. Jangan disimpan. Pamali katanya. Takut bisa mendatangkan hal-hal buruk lagi ke rumah ini, kata warga itu yang melayat. Paman Yanto menyampaikan saran itu kepada kami. Kami semua terdiam, memikirkan kebenarannya. Dibakar? Memangnya itu benar, Yanto? Apakah barang-barang seperti itu masih menyimpan energi dari kiriman jahat itu? Kata ibu. Saya juga tidak tahu, Mbak. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Tapi saya tidak ingin mengambil resiko lagi setelah semua yang kami lalui, kata Paman Yanto. Namun, anak-anak Tante Marni menyatakan keberatan jika baju-baju itu dibakar. Anak-anak tidak mengizinkan. Katanya baju-baju itu mau disimpan sebagai kenang-kenangan terakhir dari ibunya. Mereka akan mengambil sebagian untuk dibawa pulang Kalimantan nanti, kata Paman Yanto. Ya, memang sulit. Di satu sisi, kita ingin menghormati keinginan almarhumah dan anak-anak. Tapi di sisi lain, saran warga itu ada benarnya juga. Kita sudah terlalu banyak menderita karena kiriman ini, kata Pak Lek. Ya, mungkin kita bisa menyimpannya, tapi tidak di kamar ini, Paman. Atau kita bisa mencucinya dengan air khusus, setidaknya untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin masih menempel, kataku. Sampai saat ini, baju-baju itu masih disimpan, menunggu keputusan akhir. Kami semua ragu, khawatir jika disimpan akan terjadi apa-apa lagi di kemudian hari. Tetapi juga tidak tega melanggar permintaan anak-anak Tante Marni. Keputusan ini terasa berat, seolah perjuangan melawan kiriman jahat itu belum benar-benar berakhir. Semasa Tante Marni masih sehat, sekitar tahun 2000-an awal, keluarga mereka sering sekali pulang ke Jawa. Bahkan bisa 3 kali dalam setahun. Tentu saja mengendarai mobil pribadi. Saat itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam ingatan saya yang masih polos, Paman Yanto dan Tante Marni adalah pasangan yang sangat baik. Setiap bertemu, mereka pasti memberi uang jajan. Mereka tidak pernah pelit soal makanan dan sering mengajak kami jalan-jalan berkeliling desa dengan mobil mereka. Tante, Paman, kataku yang waktu itu masih kecil, menghampiri mereka berdua. Hai nak, ini buat jajan di warung, kata Tante Marni sambil menyodorkan uang kertas yang lumayan besar bagi anak SD. Besok kita jalan-jalan ya. Kau mau kemana? Biar Paman antar, kata Paman Yanto. Mau naik mobil keliling desa, Paman. Mobil Paman bagus sekali, kataku. Tahun 2000, mobil pribadi adalah barang mewah di desa kami. Kebanyakan yang ada hanyalah mobil angkutan umum. Jadi bisa menumpang naik mobil pribadi milik saudara terasa seperti suatu keajaiban, suatu kemewahan yang luar biasa. Dalam pandangan saya saat itu, keluarga Tante Marni adalah gambaran ideal. Sudah sukses, kaya raya, baik hati dan tidak sombong pula.
mereka tampak sempurna. Paman dan tante baik sekali. Semua orang yang punya uang pasti baik seperti mereka ya, kataku sewaktu kecil. Namun, apalah pengetahuan anak SD. Dunia terasa begitu sederhana. Pandangan bahwa semua orang adalah baik belum terkikis oleh realitas atau kenyataan. Sejak tahun 2005, Tante Marni mulai jarang berkunjung ke Jawa. Kami di sini hanya tahu bahwa Tante Marni sakit menahun yang tidak kunjung sembuh. Kami tidak pernah tahu detailnya, apalagi menduga bahwa penyakit itu disebabkan oleh santet atau kiriman gaib. Kami di Jawa baru mengetahui kebenaran pahit itu beberapa tahun lalu, setelah Paman Yanto sudah sangat putus asa dengan pengobatan di Kalimantan, dan akhirnya memutuskan untuk kembali dan bercerita. Selama ini, cerita yang saya gambarkan hanyalah fokus pada perjuangan pengobatan selama 13 tahun, di mana Paman Yanto terlihat sebagai sosok suami yang sangat setia dan berjuang mati-matian demi kesembuhan istrinya. Dan memang, jika dilihat dari luar, itu benar. Ia tidak lantas mencari istri baru, meskipun istrinya sakit parah. Itu membuktikan kesetiaan. Namun, di balik layar kesuksesan dan kesetiaan itu, tersimpan polemik dan rahasia yang tidak pernah kami ketahui. Saya akui, Kak, dulu di Kalimantan, hidup saya tidak sesederhana yang orang lihat, kata Paman Yanto saat menceritakan masa lalunya kepada ayah beberapa waktu setelah Tante Marni meninggal. Paman Yanto memang terbilang sangat sukses. Berawal dari seorang transmigran biasa, ia berhasil mengembangkan perkebunan sawit dan kopi hingga berhektar-hektar. Selain itu, ia juga memiliki bisnis transportasi, yaitu jasa travel Jawa Kalimantan yang sangat laris. Usaha saya melesat begitu cepat, Mas. Semua orang iri, tapi mereka tidak tahu rahasianya. Saya tidak murni mengandalkan kerja keras, kata Paman Yanto kepada ayah. Ternyata, Paman Yanto mencapai kesuksesan yang begitu pesat, karena ia sejak awal telah membeli dan menggunakan jimat. Entah jimat penglaris, jimat pengasihan, atau jimat penarik rezeki. Jimat itulah yang konon berfungsi melancarkan semua usahanya. Bahkan sejak muda di Jawa, Paman Yanto sudah akrab dengan dunia jimat-jimatan. Inilah mengapa ketika ia kembali ke Jawa dan bertemu Pak Rasman, si ahli penjual jimat, ia bisa langsung akrab dan mudah terbuai rayuan untuk mencoba pengobatan mistis lainnya. Secara tersirat, Paman Yanto mengakui dirinya adalah seorang penggemar dan pengguna jimat sejak lama. Fakta ini membuka tabir penderitaan Tante Marni mungkin bukan hanya dipicu oleh rasa iri dengki tetangga atas kesuksesan mereka, tetapi juga oleh karma atau perjanjian gaib yang dibawa oleh Paman Yanto sendiri. Saat berada di puncak kesuksesan, Paman Yanto dan Tante Marni sangatlah loyal pada dunia gaib. Mereka mudah tergiur membeli jimat dengan harga puluhan juta. Jika ada teman yang menawarkan jimat baru, Paman Yanto akan membelinya. Sulit baginya keluar dari pusaran jimat ini, karena memang mayoritas teman dan kerabat Paman Yanto di sana saat itu adalah para pemuja jimat, seolah menjadi hal yang wajib. Namun, kesuksesan finansial ini justru merenggut keharmonisan rumah tangga. Paman Yanto mengakui, di masa jayanya itu, ia menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain.
dan bahkan hampir menikahinya. Musibah yang menimpa Tante Marni dan kesadaran dari sang anaklah yang akhirnya menghentikan niatnya. Bukan tanpa alasan, Paman Yanto berpaling. Ia merasa Tante Marni sudah tidak seperti dulu lagi. Tante Marni sibuk dengan kesenangannya, gemar membeli barang-barang mahal dan memamerkannya kepada teman-teman. Setelah banyak uang, Marni berubah, Mas. Dia sudah jarang memasak untuk saya. Perhatiannya hilang, hanya sibuk dengan barang mewah dan teman-temannya. Rasanya rumah tangga kami hambar, kata Paman Yanto ketika bercerita kepada ayah. Saat Tante Marni sibuk dengan kesenangannya itu, Paman Yanto pun mencari kesenangan dengan orang lain. Wanita itu adalah Mbak Waroh, seorang janda beranak satu yang tinggal masih satu desa. Paman Yanto mencukupi semua kebutuhan Mbak Waroh dan anaknya juga layaknya seorang istri. Beberapa tahun pun berlalu dalam kondisi rumah tangga yang rapuh itu, hingga tibalah tahun 2005 saat Tante Marni mulai berobat ke Pak Sunde. Dan inilah cerita terbesarnya. Ternyata yang merekomendasikan Paman Yanto untuk berobat kepada Pak Sunde adalah Mbak Waroh. Kata Mbak Waroh ketika membujuk Paman Yanto, "Mas, daripada berobat ke dokter, buang-buang waktu lama, mending ke dukun saja. Saya punya kenalan, namanya Pak Sunde. Dia terkenal bisa langsung menyembuhkan. Mahal sedikit tidak apa-apa, yang penting Mbak Marni cepat sembuh," kata Mbak Waroh. Paman Yanto sama sekali tidak menaruh curiga. Ia berpikir itu adalah bentuk kepedulian tulus Mbak Waroh terhadap keluarganya. Ia lupa akan sifat dasar seorang wanita yang penuh cemburu dan tidak ingin berbagi pria yang disukainya. Kalau bisa menguasai sepenuhnya, mengapa harus berbagi? Mungkin itu yang ada di pikiran Mbak Waroh. Ternyata Mbak Waroh memang memiliki tujuan jahat sejak awal. Ia cemburu. Meskipun Paman Yanto menjamin Mbak Waroh akan dicukupi kebutuhannya dan diperlakukan layaknya istri, Paman Yanto sejak awal sudah membuat komitmen bahwa ia tidak berniat menceraikan Tante Marni karena memikirkan anak-anak. Karena tidak kunjung dinikahi, Mbak Waroh menyuruh Pak Sunde untuk menyantet Tante Marni. Tujuannya agar Tante Marni meninggal dunia dan Paman Yanto akhirnya bisa menikahinya. Namun dasar Pak Sunde yang terkenal serakah justru memanfaatkan keadaan. Ia mengetahui Paman Yanto adalah orang kaya raya hasil transmigrasi. Bukannya membunuh Tante Marni sesuai pesanan Mbak Waroh, Pak Sunde malah menyiksa Tante Marni secara perlahan dan berulang kali kambuh. Tujuannya hanya satu, mengeruk habis harta Paman Yanto selama bertahun-tahun. Penderitaan Tante Marni selama 13 tahun, harta yang terkuras hingga ratusan juta, dan kehancuran rumah tangga mereka, semua berawal dari pengkhianatan tersembunyi yang diselimuti dalih kepedulian. Paman Yanto akhirnya membuka semua rahasia kelam itu. Ia mengakui hubungan terlarang dengan wanita yang kami panggil Mbak Waroh itu dimulai sejak tahun 2004. Ia lupa bulan pastinya, tetapi ingat betul awal pertemuannya. Saya bertemu dia saat mengunjungi rumah mandor saya, Pak Asman, Mas. Mbak Waroh itu adalah keponakannya, baru datang dari Jawa setelah dia bercerai dari suaminya. Nah, sejak pertemuan pertama itu, entah kenapa wajahnya selalu terbayang-bayang di pikiran saya, Mas.
kata Paman Yanto kepada ayah dengan wajah tertunduk. Tak butuh waktu lama bagi Paman Yanto untuk mendekati Mbak Waroh. Apalagi Mbak Waroh dengan senang hati menerima Paman Yanto, meskipun statusnya masih terikat pernikahan dengan Tante Marni dan sudah memiliki anak. Beberapa bulan setelah kedekatan mereka, Mbak Waroh mulai merayu Paman Yanto untuk menikah siri. Tetapi Paman Yanto menolak. Tahun 2005, saat Tante Marni mulai berobat ke dokter karena TBC, Mbak Waroh melihat ini sebagai peluang emas. Dia membujuk Paman Yanto untuk mendatangi dukun kenalannya, Pak Sunde. Karena berobat di dokter lama, mending ke dukun saja biar sembuh, katanya. Paman Yanto tidak pernah menyangka bahwa itu adalah jebakan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Mbak Waroh sudah lebih dulu membayar Pak Sunde untuk memberikan teluh atau santet kepada Tante Marni agar cepat meninggal. Entah harus marah atau bersyukur atas sifat serakah Pak Sunde. Nyatanya Pak Sunde tidak langsung membunuh Tante Marni. Ia justru membuat Tante Marni sakit parah dan kambuh berulang-ulang kali. Tujuannya hanya satu, mengeruk harta Paman Yanto yang ia ketahui kaya raya dari cerita Mbak Waroh. Paman Yanto sama sekali tidak menaruh curiga. Bagi Paman Yanto, setelah berobat ke Pak Sunde, kondisi Tante Marni selalu membaik, walau hanya sementara. Ia pun tidak ambil pusing. Setiap Tante Marni kambuh, langsung ia bawa kembali ke Pak Sunde. Selama Tante Marni sakit, Paman Yanto tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami, merawat istrinya. Tetapi ia juga tetap melanjutkan hubungan terlarang dengan Mbak Waroh. Kebenaran baru terungkap pada tahun 2014. Setelah hampir 10 tahun perselingkuhan itu berjalan mulus. Semua berawal dari Ani, anak perempuan Paman Yanto yang saat itu baru kelas 1 SMP. Ia diledek oleh teman sekelasnya. Dan si Ani ini kemudian mengadu kepada kakaknya di rumah. Ketika waktu di sekolah dia diledek oleh teman-temannya. Kakak, tadi di sekolah aku diledek teman-teman. Katanya sebentar lagi aku akan punya saudara sama Agil. Agil itu adalah anaknya Mbak Waroh. Kakaknya Ani sebenarnya sudah lama curiga dengan kebiasaan ayahnya yang sering keluar malam, tetapi tidak memiliki bukti yang kuat. Setelah mendengar ceritanya Ani, kecurigaannya semakin kuat. Ia mulai mencari informasi ke tetangga-tetangga. Tak butuh waktu lama, ia tahu segala-galanya. Ayahnya punya hubungan gelap dengan Mbak Waroh. Dan yang lebih menyakitkan, mereka berencana untuk menikah. Sang kakaknya Ani atau anaknya Pak Yanto yang tertua langsung mendatangi rumahnya Mbak Waroh. "Hei kamu, dasar perusak rumah tangga orang, apa maumu? Ibu saya sedang sakit, kenapa kamu mau merebut ayah saya?" kata kakaknya Ani. Situasi menjadi makin rusuh. Malam harinya, ketika Paman Yanto pulang, ia langsung disambut pertengkaran sengit dengan anaknya. "Ayah mau nikah lagi ya? Kalau ayah berani menikah sama perempuan itu, saya akan sumpah bunuh diri. Saya tidak mau punya ibu tiri," kata si kakaknya Ani. Paman Yanto sangat menyayangi anak-anaknya. Ancaman bunuh diri dari anak pertamanya itu menampar keras hatinya. Malam itu, Paman Yanto langsung segera pergi ke rumah Mbak Waroh. Niatnya hanya satu, menyampaikan bahwa ia tidak bisa menikahi Mbak Waroh karena tantangan keras dari anak-anaknya. Paman Yanto langsung masuk tanpa mengetuk dan tanpa salam. Begitu masuk, ia mendengar suara Mbak Waroh berteriak dari dalam kamar. Kamar itu hanya dibatasi oleh kelambu tanpa pintu.
sehingga Paman Yanto bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh Mbak Waro. Sialan, salah kamu Pak Sunde. Dia belum mati sampai sekarang. Kamu cuma mengeruk hartanya Yanto saja, tidak membuat istrinya langsung mati. Gimana sih kamu? Kata Mbak Waro berteriak marah-marah di telepon. Sepertinya dia menelpon Pak Sunde. Paman Yanto terpaku di tempat. Ia mendengarkan lebih lama. Perlahan, ia mulai menangkap seluruh cerita. Bahwa Mbak Waro bersekongkol dengan Pak Sunde untuk memberikan teluh kepada Tante Marni. Dan bahwa tujuannya adalah agar Tante Marni meninggal, sehingga Mbak Waro bisa menikahinya. Dan itulah alasan sebenarnya Paman Yanto berhenti berobat ke Pak Sunde pada tahun 2014. Ia sudah tahu bahwa dukun yang selama ini ia percaya adalah bagian dari konspirasi yang merusak hidupnya. Namun saat itu Paman Yanto hanya bisa menyesal. Usaha travel sudah bangkrut dan sebagian besar lahan sawitnya sudah dijual habis untuk membiayai pengobatan yang ternyata hanya jebakan licik untuk menguras hartanya. Demikianlah akhir dari kisah nyata yang begitu menguras air mata dan menguji iman ini. Kisah 13 tahun penderitaan Tante Marni yang ternyata bukan hanya melawan santet dari luar, melainkan juga melawan pengkhianatan dari orang terdekat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa harta kekayaan dan kesuksesan yang diraih melalui jalan pintas seperti jimat atau pesugihan pada akhirnya akan meminta tumbal yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan, bahkan nyawa dan keutuhan keluarga. Dan ingatlah, kejahatan seringkali datang dari orang yang paling tidak kita duga, bersembunyi di balik senyum dan kepura-puraan. Kisah ini adalah pengingat keras. Bentengi diri dengan iman, bukan dengan jimat. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan dan perlindungan dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun tak kasat mata. Terima kasih sudah mengikuti setiap bab dari tragedi santet Kalimantan ini hingga tuntas. Jangan biarkan teror ini berhenti di sini. Jika kisah ini berhasil membuat kalian terjaga semalaman, artinya kalian wajib like video ini. Komen di bawah, siapa menurut kalian yang paling kejam, Mbak Waro atau Pak Sunde? Dan yang paling penting, subscribe kalau belum subscribe channel Kahor sekarang juga. Klik tombol merahnya sampai arwah penasaran Tante Marni tersenyum lega. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Tetap waspada, jangan pernah lupa berdoa, dan selalu cek kolong tempat tidur kalian sebelum tidur. Wassalam.